Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Rizky, saya Saskia, dan saya Ralingga dalam acara Misteri Kampus. Episode kali ini kami memilih lokasi di Universitas Trisakti. Yang sering kita ketahui, Universitas Trisakti ini merupakan kampus reformasi. Alasan kenapa kami memilih lokasi ini adalah di kampus ini sempat terjadi tragedi di mana 4 mahasiswanya tertembak dan tidak tanggung-tanggung 2 diantaranya meninggal di tempat. Selain itu, kami juga sering mendengar cerita dari mahasiswa Trisakti bahwa banyak sekali penampakan dan sosok gaib di sekitar Trisakti. Maka dari itu, kami akan menelusuri tempat-tempat yang dikatakan sebagai tempat sosoknya muncul dari penampakan tersebut. Yuk, mari kita telusuri. Death has come to your little town. Oh pernah, waktu itu saya dari kelas, habis kelas tuh jam 6-an. Terus tadi nongkrong dulu sama anak-anak akuntansi kan. Terus sampai jam 11-an. Terus jam 11-an saya mau ke toilet, kebelet. Terus pas ke toilet di gedung S, kirain saya itu berdua di sana. Ada bunyi air gitu kan, ada orang mainin air. Udah pas mau keluar, ternyata pintu yang pas saya dengar suara air itu ternyata nggak ada orang. Nah, saya udah mikir macam-macam kan di situ. Ya udah, saya kayak rada merinding, terus langsung kabur kan. Terus saya cerita ke teman-teman, kayak gitu deh. Terus pernah juga waktu itu jam 11 jam 12-an mau ngambil motor di parkiran di depan gedung N. Nah situ tuh kayak ada putih-putih di atas pohon. Ini sekilas pas gitu doang, kayak cepet gitu. Udah baru segitu sih, baru selama masih di sini. Aku sih belum pernah ya. Cuman teman-teman aku yang udah, aku sih cuma dapat cerita aja. Waktu itu teman aku anak sipil, dia diceritain seniornya juga, jadi emang dari mulut ke mulut yang saya tahu tuh. Jadi waktu sekitar tahun 2000-an atau 2000-an, itu masih 2000-an, ada anak mahasiswa baru yang masuk ke gedung sipil, baru masuk, habis masuk, terus dia kan peraturan mahasiswa baru itu nggak boleh naik lift, ya kan, dari himpunannya. Terus dia pengen naik tangga, tapi dia mau ke lantai atas. Begitu dia mau naik tangga, ada satu senior yang panggil dia, suruh dia naik lift aja daripada capek-capek naik tangga. Terus dia naik lift, dia sampai ke lantai yang dia tuju, karena di situ isinya senior himpunan dia semua. Otomatis himpunannya marah ke dia kan, karena dia sendiri. Terus dia bilang ke himpunannya, ke seniornya, bilang tadi dia naik lift disuruh sama senior. Begitu ditanya sama himpunannya, senior siapa yang nyuruh dia naik lift? Dia bingung, diceritain ciri-cirinya. Terus kebetulan ada satu poster, ada foto orang sipil. Dia bilang seniornya itu yang nggak ada di poster, dan ternyata itu poster tentang tragedi Trisakti dulu. Jadi yang nyuruh dia tuh elang
pulang siapa itu anak yang di Gunung Sipil itu fotonya yang meninggal waktu tragedi Trisakti. Dan itu aja. Kalau saya kayaknya begitu serem di basement itu kan emang gelap. Ya saya juga belum tahu sih, saya kan juga mahasiswa baru. Kata Lior juga kadang-kadang malam-malam ada suara cewek atau suara cowok. Belum tentu juga sih, percaya. Ya emang sana kan emang gelap. Ya nggak pernah ngelakuin hal yang kayak gitu, tapi juga ya insya Allah nggak pernah lihat juga sih. Ya itu aja paling. Selama Bapak kerja di sini ya, tugas saya di basement dari tahun 96 hingga sekarang itu masalah mitos ya, yang goib-goib gitu tuh ya belum pernah Bapak ngeliat ya kan. Cuman kata orang kata mahasiswa yang lain itu katanya pernah melihat juga. Nah, mahasiswa duduk di mobilnya digoyang-goyang ya kan, dorong-dorong, begitu dibuka jendela nggak ada orangnya. Itu cerita dari orang-orang, wah di sini Pak ada matanya doang, matanya melotot, badannya kagak ada, itu cerita kan gitu kan. Tapi selama Bapak tugas di sini dari pagi sampai malam itu belum pernah yang goib gitu tuh nggak ada. Sampai ya, jangan sampai itu masing-masing tempatnya dah gitu kan. Aku maksudnya lu gua dah gitu kan. Iya. Jangan ganggu aku tidak akan mengganggu kamu kan gitu. Iya. Waktu itu nggak jauh dari sini kejadiannya. Saya pernah waktu lagi nongkrong sama teman-teman saya di sini. Kejadiannya itu kalau nggak salah hari Jumat. Saya tidur di tongkrongan saya. Terus saya ditinggal sama teman-teman saya. Saya nggak tahu karena saya lagi capek banget. Terus saya baru sadar. Saya bangun, ngeliat jam, ternyata udah jam 11, udah gelap. Udah sepi banget. Bahkan sampai suara kendaraan di depan jalan aja nggak ada lagi kedengeran. Yang kedengaran tuh kayak cuma suara dolongan anjing, kayak gitu lah. Awalnya saya bukan orang yang takut sama hal-hal yang mistis. Ya, terus saya berani loh, baru jam 11. Saya coba buat pulang. Cuman kalau udah jam 11, kan paling depan ditutup. Jadi mau nggak mau saya harus muter. Saya muter lagi sini. Tapi begitu saya mau muter, baru mau pergi nih dari tongkrongan saya, itu kayak ada bayangan halus gitu, lewat gitu ya. Awalnya saya kira angin doang kan. Cuman kok lama-lama saya jadi merinding. Yang awalnya saya sama sekali jadi nggak takut, saya tiba-tiba jadi takut banget. Nah dari situ saya mulai aduh, ada yang aneh nih. Terus ya udah saya beraniin diri aja, soalnya nggak mungkin saya di situ terus. Saya besoknya ada kuliah. Saya jalan sana sampai di dekat masjid, saya ngeliat ada orang. Saya mikir jam 11 ada apaan? Ada sholat apaan jam 11? Orang itu di bawah, di masjid bawah. Saya kira cewek kan. Terus saya mau samperin, dia lagi posisi rukun. Terus saya samperin, saya panggil, ngilang orang. Nah dari situ tuh saya udah gemeteran tuh. Terus udah akhirnya saya udah nggak tahu lagi, saya udah ngeblank. Terus saya lari, saya teriak-teriak. Terus akhirnya sampai keluar, saya nelpon teman saya ketakutan banget. Saya minta teman saya buat menjemput saya. Itu sih kalau menurut saya pengalaman saya paling seru di kampus Trisakti. Kalau aku sih ceritanya pas lagi mau waktu Isya, itu aku mau sholat sama teman-teman dari tongkrongan nih. Ya kita tuh rame-rame kan cowok semua tuh jalan 7 malam, 7 lebih lah. Kita jalan rame-rame ke arah masjid.
Nah pas para masjid itu kan kita lewat, di samping kita ada kolam ya. Nah di sampingnya lagi tuh kayak ada kaca. Terus pas aku lewat situ kayak ada suara orang nangis kan awalnya. Nah dari samping situ aku nggak berani ngeliat. Nah terus pas udah sampai masjid aku tanyakan ke temen aku. Pas aku tanya pas ternyata dia bilang dia ngeliat kayak ada bayangan gitu di kacanya. Nah terus udah deh aku jadi kayak takut gitu kalau lewat situ malam-malam. Selamat malam pemirsa, beginilah suasana di kampus Universitas Trisakti pada malam hari. Sekarang kami akan berpencar dan menuju tempat angkot tersebut. Ini tempat kita mau lagi ya, Tan? Oke. Sebelumnya, baik kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Saya akan ke toilet di mana orang-orang bilang itu ada toilet kotor. Toilet cowok yang satu ini. Nah, pemirsa, inilah toiletnya. Ya, kelihatannya rapi, bersih juga. Cuma beda suasananya dengan tadi siang. Malam ini saya terlihat begitu mencekam. Oh. Apa itu? Tenang. Aneh. Pemirsa, dan mungkin cukup saya di sini. Saya nggak kuat pemirsa sini, agak sedikit horor sih. Jadi saya balik dulu ke tempat berkumpul tadi. Saya akan menuju lokasi di mana terlihat sesosok makhluk di parkiran motor. Baju putih. Ya inilah pohonnya, bisa dilihat kalau diperjelas. Agak sedikit serem juga. Ini mungkin bulu saya sedikit merinding. Saya akan segera pulang ke titik di mana teman-teman saya berada.
Deg-degan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sepi sekali pemirsa. Gelap sekali pemirsa. Sepertinya hanya saya sendiri di sini. Ayo, balik yuk, balik yuk. Sebelah sini masih Tadi sepertinya saya tidak tahu sih benar apa enggak, cuman sepertinya ada sebuah bayangan putih dan seorang wanita. Tapi mungkin saya hanya salah lihat, tapi ya saya tidak tahu lah. Ayo kita balik ke tempat titik poin. Ya, kami sudah selesai menelusuri tempat-tempat angker tadi, dan kami akan menceritakan pengalaman kami pada saat berada di sana. Bagaimana kamu, Ralingga? Tadi saya ke toilet ya. Toiletnya emang bersih dan terang gitu. Tapi suasana tuh beda, hawanya tuh beda. Jadi tuh apa ya? Wajar aja sih menurut saya kalau misalnya banyak cerita begini. Di sini kan. Kalau saya tadi merasakan suasananya yang sangat mencekam. Tapi alhamdulillah saya tidak melihat sesosok apapun di situ. Mungkin ya tadi saya agak sedikit merinding. Mungkin cuma segitu. Bagaimana Saskia? Kalau saya, sepertinya sih tadi saya melihat suatu bayangan di dalam ruangan. Agak mepet ke tembok sedikit. Jadi pas saya lihat tuh seperti bayangan orang. Makanya pas saya lihat, saya agak panik ya. Tapi saya nggak tahu itu beneran seseorang atau hanya halusinasi saya. Tapi tetap saja itu membuat saya shock. Ya, alhamdulillah setelah kita menuju tempat-tempat yang angker tersebut, kita sampai di sini tidak terjadi sesuatu apapun. Setelah apa yang kita lakukan tadi, kami menarik kesimpulan bahwa cerita horor tentang Trisakti itu memang ada benarnya. Kami bertiga telah membuktikannya sendiri. Maka dari itu pula, kita sebagai manusia harus percaya akan adanya kehidupan gaib. Tapi kita tidak boleh takut karena kita hanya takut kepada Tuhan semata. Sekian acara kita di Universitas Trisakti kali ini. Saya Rizky. Saya Saskia. Saya Ralingga. Nantikan kami di episode berikutnya.